Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirnisa Rizky Utami, kelas 12 MIPA 3, absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum biologi, yaitu seleksi alam. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. 4 macam HVS berwarna putih, coklat, hijau, dan kuning. 2. Tali rafia. 3. Kotak plastik atau baskom. 4. Pasak dari kayu. 5. Penggaris. 6. Pensil. 7. Stopwatch. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, buatlah bulatan-bulatan kertas dengan menggunakan gunting dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, masing-masing warna sebanyak 50 buah. Kedua, masukkan keempat macam bulatan kertas ke dalam kotak atau baskom hingga keempat warna tersebut tercampur. Ketiga, pergilah ke suatu lapangan rumput. Buatlah plot dengan ukuran 1 x 1 meter menggunakan pasak kayu. Lalu, beri batasan tepi plot dengan tali rafia, sehingga didapatkan bujur sangkar dengan sisi 1 meter. Keempat, taburkan potongan kertas tersebut secara merata pada plot. Kelima, pungutlah kembali potongan kertas yang telah ditaburkan dalam waktu 1 menit menggunakan stopwatch. Keenam, hitunglah jumlah kertas yang tersisa di plot menurut warna masing-masing. Setelah 1 menit, didapatkan hasil pengamatan yaitu hijau terambil 3 dengan sisa 47, coklat terambil 4 dengan sisa 46, kuning terambil 5 dengan sisa 45, dan putih terambil 24 dengan sisa 26. Selanjutnya, analisis hasil pengamatan. Pertanyaan pertama, apakah jumlah bulatan kertas yang tersisa sama untuk setiap warna kertas? Bulatan kertas manakah yang paling banyak tersisa dan mana yang paling sedikit? Jawabannya, setiap warna kertas tersisa dengan jumlah yang berbeda. Warna kertas yang paling banyak tersisa adalah kertas berwarna hijau, sedangkan warna kertas yang paling sedikit tersisa adalah kertas berwarna putih. Pertanyaan kedua, mengapa ada bulatan kertas yang tersisa paling banyak dan mengapa pula ada yang tersisa paling sedikit? Jawabannya, adanya bulatan kertas yang tersisa paling banyak dan tersisa paling sedikit dikarenakan adanya seleksi alam, di mana bulatan yang tersisa paling banyak merupakan sesuatu yang dapat lolos dari seleksi alam dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga tidak mudah dikenali oleh pemangsa. Sedangkan bulatan yang tersisa paling sedikit terjadi dikarenakan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga lebih mudah dikenali oleh pemangsa. Pertanyaan ketiga, seleksi alam merupakan salah satu mekanisme evolusi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Jawabannya, seleksi alam dalam mekanisme evolusi menyatakan bahwa makhluk hidup yang lebih mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi alam habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup. Sebaliknya, makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Seleksi alam sebenarnya merupakan proses alamiah yang telah dikenal oleh ahli biologi sebelum Darwin. Para ahli biologi waktu itu mendefinisikan seleksi alam sebagai mekanisme yang menjaga agar spesies tidak berubah tanpa menjadi rusak. Namun, Darwin orang yang pertama mengemukakan bahwa seleksi alam mempunyai kekuatan evolusi. Darwin menyatakan bahwa seleksi alam merupakan faktor pendorong terjadinya evolusi. Pertanyaan keempat, faktor apa sajakah yang menjadi pembatas atau seleksi alam? Jawabannya, faktor yang menjadi pembatas atau penyeleksi alam yaitu warna, tempat hidup, sinar matahari, predator, keterbatasan makanan, cuaca yang tidak menguntungkan, dan juga mekanisme penyebab penyakit. Pertanyaan kelima, makhluk hidup yang bagaimanakah yang dapat lolos dari seleksi alam? Jawabannya, makhluk hidup yang dapat lolos dari seleksi alam menurut Charles Darwin yaitu makhluk hidup dengan kemampuan adaptasi dan pertahanan diri yang melebihi organisme di bawahnya. Pertanyaan keenam, tuliskan contoh organisme yang keberadaannya kini terancam kelestariannya akibat seleksi alam. Jawabannya, contoh organisme yang terancam kelestariannya akibat seleksi alam yaitu orang utan Sumatera. Orang utan Sumatera memiliki rambut berwarna coklat kemerahan. Penebangan hutan untuk kebun kelapa sawit dan industri kertas serta pembunuhan massal menjadi ancaman serius bagi orang utan. Contoh organisme lain yang keberadaannya terancam yaitu gajah. Gajah Asia hampir punah karena hutan tempat mereka mencari makan dan beranak pinak terus dibabat.
Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Beradaptasi terhadap lingkungan merupakan seleksi mekanisme alam, yang tersisa hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan bertahan dengan keadaan apapun. Sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Dengan melakukan praktikum ini, kita dapat mengetahui bahwa evolusi dapat terjadi akibat proses seleksi alam dan adaptasi. Kita juga dapat mengetahui dan memahami hubungan antara seleksi alam dan proses adaptasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.